bagi orang-orang yang sudah mulai memikirkan, orang yang sudah sadar, orang yang sudah memutuskan pengen lepas dari dosa. Tapi begitu banyaklah yang harus dilalui oleh orang-orang yang aku pengen lepas, aku pengen bertobat. Nah, ada tadi udah maksudnya bab-bab yang lain-lainnya seperti melakukan dengan cara sendiri dan banyak halnya. Nah, jadi sebenarnya karena gini, intinya apa yang disajikan dalam buku ini adalah orang-orang yang mungkin sudah lahir baru atau sedang dalam masih mau lahir baru. Nah, kalaupun misalkan sudah lahir baru, tentu saja itu nggak akhir dari segalanya, betul? Itu bahkan itu masih awal untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lahir baru justru itu adalah perjalanan, justru adalah proses menuju kekekalan, menuju kemuliaan yang Tuhan janjikan di akhir hidup kita masing-masing. Baik. Di dalam buku ini dikatakan untuk kita memiliki kebebasan, untuk kita menang dari dosa, dari keterikatan dosa, dikatakan seperti ini. Tidak ada yang lebih mendasar bagi kemenangan Anda dari ikatan iblis daripada mengerti dan menyatakan, baik di garis bawahi, mengerti dan menyatakan apa yang Allah telah lakukan bagi Anda dan menyatakan siapa Anda di dalam Kristus. Nah, dari semua tahapan yang akan kita baca sampai nanti ada poin ke-6, ini adalah yang paling utama dari semuanya. Kita harus mengerti dan menyatakan apa yang Allah lakukan buat kita dan siapa kita setelah Allah melakukan itu bagi kita. Oke? Nah, kita mau belajar dulu apa yang telah Allah lakukan buat kita. Yang pertama, Allah telah maksudnya Yesus telah mati bagi saya, bagi saudara, dan mengampuni serta menghapus dosa, sehingga kita menjadi kudus. Amin. Yang berikutnya, nah tadi dikatakan di slide yang kedua itu kita harus mengerti dan menyatakan apa yang Allah lakukan. Nah, ini yang Allah lakukan. Dan kita juga harus mengerti dan menyatakan siapa kita di dalam Kristus. Nah, siapa kita di poin yang 6 ini? Yang pertama, Anda selalu hidup dalam keadaan baik. Yang kedua, Anda diubah dari orang berdosa menjadi orang kudus. Yang ketiga, Anda ikut mengambil bagian kodrat ilahi. Yang keempat, Anda dapat menang atas daging dan dosa. Yang kelima, Anda dapat bebas dari kuasa dosa. Yang keenam, Anda dapat memenangkan perang dalam pikiran. Oke, kita akan belajar dari poin yang pertama, Anda selalu hidup dalam keadaan baik. Nah, di dalam diri kita ini ada yang namanya tubuh atau jasmani atau fisik, dan ada yang namanya roh atau rohani. Nah, saya pikir kita nggak perlu membahas yang jasmani, tapi kita mau bahas yang rohani. Nah, sebagai orang Kristen, bersatunya jiwa roh kita dengan Allah adalah hasil dari perubahan kita, dan itu membuat kita hidup secara rohani. Nah, ketika kita sudah mengalami perubahan hidup kita, hasilnya kita akan roh kita akan menyatu dengan Tuhan, sehingga hidup kita akan tertata sebagaimana yang Tuhan mau. Nah, ketika kita dilahirkan kembali atau yang kita sering sebut lahir baru, jiwa kita atau roh kita akan bersatu dengan Allah, dan roh kita itu akan hidup sama seperti Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan roh kita menyatu dengan Allah, hidup kita akan selalu dalam keadaan baik, artinya selalu menang melawan iblis. Nah, jangan disalah mengerti dengan poin yang tadi, hidup Anda selalu dalam keadaan baik. Nah, tapi kembali lagi, hidup kita akan selalu dalam keadaan baik ketika kita mengingat, menyadari, menyatakan apa yang Allah telah lakukan buat kita. Nah, jadi arti lainnya adalah akan tetap ada peperangan dalam hidup kita, tetapi ketika kita tetap roh kita menyatu dengan Tuhan, maka kita akan terus menang dalam setiap perjalanan hidup kita ketika iblis mulai menyerang kita. Itulah orang berdosa menjadi orang kudus. Kita mau tahu dulu orang berdosa. Nah, seringkali saudara-saudara kita ini begini, ya aku ini mau cuma orang berdosa, ya aku ini cuma gara-gara anugerah, cuma gara-gara belas kasihan. Seringkali kita mentok di kata orang berdosa. Nah, kalau kita selalu bilang identitas kita, ya aku cuma orang berdosa, cuma diselamatkan karena kasih karunia. Emang yang saudara tahu tentang orang berdosa bisa berbuat apa aja? Kalau identitas kita hanya sampai di situ orang berdosa, kita hanya bisa berbuat dosa. Seringkali kita cuma stop, ya aku
Dikatakan, maaf saudara, aku nggak tulis kitabnya dari mana. Intinya ya, oke. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu taati penguasa kerajaan angkasa, yaitu orang yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Nah, ini kodrat kita yang lama ketika kita adalah orang berdosa. Tapi sebelum kita dikuduskan, kita menjadi orang yang dikuduskan. Kodrat kita adalah kodrat ilahi atau yang baru. Dikatakan dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Siap Ibu, terima kasih. Nah, jadi begini teman-teman, kodrat ilahi. Sebenarnya ilahi itu bukan kita, ya, kita cuma manusia biasa. Ya, ilahi itu Tuhan. Tapi ketika kita menyatu dengan Tuhan, keilahian Tuhan itu masuk dalam diri kita. Nah, bagian apa sih yang kita kerjakan? Karena katanya kita mempunyai bagian kodrat ilahi. Bagian kita itu mengerjakan yang ilahi. Karena apa? Yang ilahi dari Tuhan itu sudah masuk di diri kita. Jadi ketika kita sudah memilih, aku mau bertobat, aku mau tinggalkan hidup yang lalu, kita mengerjakan hal-hal yang ilahi. Amin. Yesus di kayu salib. Ya udah, Tuhan itu udah mati untuk dosa yang kemarin, hari ini, bahkan yang di masa depan. Berarti lunas, cukup, gitu ya kan? Yang kedua, Yesus sudah menanggung kita atas daging dan dosa. Seringkali kita kayak gini, aku ini udah berdosa nih, gimana caranya ini supaya ini tuh hilang? Gimana caranya ini supaya aku bisa membayar dosaku? Seringkali kita mikirnya gitu, oke, besok aku harus melakukan lebih baik lagi daripada ini. Karena kita tuh berusaha untuk melakukan apa yang udah Yesus lakukan, gitu loh. Kita mikir gimana supaya aku nggak bikin dosa? Gimana supaya ini tuh ketutup dosanya? Gimana supaya nah itu yang seringkali dilakukan orang-orang, berusaha melakukan apa yang udah Yesus lakukan. Udah loh, itu udah dibayar, udah selesai, gitu loh ya kan? Nah terus kita telah mati bagi dosa. Nah saudara-saudara, di dalam Roma 6 ayat 1 ini itu menjelaskan bahwa itu adalah kata lampau. Kita telah mati. Jadi jangan lagi berjuang mati untuk dosa. Udah cukup. Kita udah mati bersama-sama Tuhan Yesus ketika kita dibaptis, ketika kita dibangkitkan dari baptis itu. Jadi kita tuh gak usah berjuang ini gimana. Enggak.